Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN di tema 2. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, teman-teman siapkan buku pulpena 3A dan alat tulis. Bismillahirrohmanirrohim. Mari kita simak bersama. Yang pertama, kita belajar tentang sikap terpuji. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita saling bersikap baik. Perbuatan baik membuat orang lain merasa dihormati dan dihargai. Berikut contoh sikap perbuatan terpuji terhadap orang lain. Yang pertama, mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada orang lain. Yang kedua, mendoakan orang lain. Selanjutnya, kita akan menjabarkan poin 1 dan poin 2. Yang untuk poin pertama, mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada orang lain. Mengapa ya manusia membutuhkan orang lain? Karena manusia termasuk makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia itu tidak bisa hidup sendiri, harus saling tolong-menolong. Nah, bagaimana ya supaya sesama manusia itu dapat hidup bersama, dapat hidup saling tolong-menolong? Caranya yang pertama, saling menghargai. Jadi teman-teman, setiap manusia itu kan memiliki sikap, watak, berbeda-beda. Maka kita sebaiknya saling menghargai. Yang kedua, ketika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, maka ucapkan terima kasih. Dan untuk yang ketiga, ketika berbuat salah, maka sebaiknya langsung meminta maaf dengan sungguh-sungguh dan tak boleh mengulanginya lagi. Mengucapkan terima kasih dan meminta maaf itu harus dilakukan dengan niat, tulus, dan ikhlas tanpa berharap mendapatkan imbalan. Minta maaf pun sama. Ketika kita minta maaf, kita butuh keberanian ya teman-teman ya. Tidak semua orang bisa meminta maaf secara langsung. Butuh keberanian, makanya setelah kita meminta maaf, kita berjanji pada diri sendiri tidak boleh mengulangi kesalahan lagi. Mengucapkan terima kasih dan minta maaf termasuk pengalaman sila kedua Pancasila. Sila kedua bunyinya apa ya teman-teman? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Untuk poin yang kedua, mendoakan orang lain nih. Di sini teman-teman ada yang suka mendoakan orang lain? Ketika kita sedang mendoakan orang lain, sebenarnya kita juga mendoakan diri sendiri. Nah, di sini contohnya ada adik yang mendoakan kakaknya saat kakaknya pergi ke sekolah. Sang adik mendoakan supaya kakaknya itu selamat sampai tujuan, sampai sekolah. Atau mendoakan ketika seseorang atau teman atau saudara yang sedang mengalami kesulitan. Mendoakan juga termasuk pengalaman sila ke-1 dan ke-2 Pancasila. Karena sila ke-1 itu kan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, mendoakan itu kan tentang keagamaan. Jadi itu termasuk sila ke-1. Sila ke-1 lambangnya betul bintang. Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, anggota keluarga itu ada apa aja ya teman-teman? Ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Setiap keluarga pasti memiliki keberagaman sifat yang berbeda-beda ya. Nah, karena perbedaan sifat, maka kita harus saling memahami dan menghargai. Di sini contoh dari sifat anggota keluarganya Dedi. Nah, di sini Dedi dan adiknya itu memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Ibunya Dedi sifatnya lembut, penyayang, dan sabar. Kalau ayahnya Dedi sifatnya tegas tetapi penyayang. Sekarang kalau keberagaman sifat teman-teman di sekolah. Nih teman-teman, paham nggak sama sifatnya teman-teman yang di sekolah atau yang di rumah? Pasti di sekolah atau di rumah itu ada yang memiliki sifat yang sama dan ada yang memiliki sifat yang berbeda. Perbedaan sifat tersebut harus
diterapkan dengan sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi? Sikap toleransi adalah sikap menghargai terhadap perbedaan yang ada. Dengan sikap toleransi, maka suasana kelas menjadi nyaman dan menyenangkan, serta proses pembelajaran pun menjadi lancar dan tertib. Selanjutnya ada tugas dan peran anggota keluarga di rumah. Tadi anggota keluarga itu ada apa aja? Ada ayah, ibu, dan anak. Nah, ayah, ibu, dan anak pasti memiliki tugas peran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada Ayah Siti. Nah, di sini Ayah Siti memiliki peran menjadi kepala keluarga. Ayah Siti berkewajiban atau bertanggung jawab mencari nafkah. Ibu Siti bertugas mengurus rumah tangga. Perannya mengurus rumah tangga. Ibu Siti berkewajiban atau bertanggung jawab atas kelancaran semua urusan di rumah. Kalau anak bagaimana? Anak berkewajibannya apa aja ya? Nah, kalau anak itu berkewajiban menghormati orang tua, menyayangi orang tua, belajar dengan giat, dan membantu orang tua. Kewajiban sebaiknya dilakukan dengan tulus dan sungguh-sungguh. Di sini kita sudah belajar tentang kewajiban. Sekarang kita akan belajar tentang hak. Hak dari ayah dan ibu itu dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Kalau anak-anak haknya apa aja ya? Dilindungi, disayangi, dan dipenuhi kebutuhan. Hak sebaiknya diterima dengan baik, sehingga anggota keluarga akan merasa dihargai dan disayangi. Jadi teman-teman, kalau dikasih sesuatu oleh ayah atau ibu, teman-teman harus diterima dengan baik supaya ayah dan ibu itu merasa dihargai dan disayangi. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan seimbang. Hak dan kewajiban termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Lambangnya apa ya? Betul, padi dan kapas. Bunyinya apa coba? Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bekerja sama dalam melaksanakan tugas di rumah. Meskipun ayah, ibu, dan anak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, setiap anggota itu harus saling tolong-menolong dan bekerja sama. Ini contohnya, kalau teman-teman memiliki hewan peliharaan, itu harus bekerja sama. Bekerja samanya ada yang membersihkan kandang, ada yang memberi makan, dan ada yang memandikan kucing. Kenapa ya harus bekerja sama? Karena dengan bekerja sama, pekerjaan cepat selesai, pekerjaan terasa ringan, tercipta hidup rukun, dan mempererat antar anggota keluarga. Jadi kalau teman-teman di rumah itu suka bantu ibu ya atau bantu ayah supaya pekerjaan rumah cepat selesai. Sekarang keberagaman profesi. Nih, keberagaman itu perbedaan profesi. Profesi itu pekerjaan. Suatu pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Pekerjaan. Di lingkungan teman-teman kan setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda ya. Contohnya yang di sini itu ada guru. Nih, guru itu perannya mendidik anak-anak, mendidik siswa. Tugasnya guru itu mengajarkan dan membekali siswa dengan ilmu, memberi ilmu kepada siswa. Ada arsitek nih, arsitek itu tugasnya itu merancang bangunan. Sebelum rumah jadi, itu digambar dulu pengennya rumahnya seperti apa. Itu tugas dari arsitek. Selain arsitek dan guru ada apa lagi? Ya, ada pedagang, ada polisi, dokter, perawat, bidan, terus ada satpam, dan masih banyak lagi. Pembagian tugas di lingkungan sekolah nih. Lingkungan sekolah, warga sekolah itu ada apa aja ya teman-teman ya? Ada kepala sekolah, guru, petugas keamanan, dan siswa.
Di sini ada beberapa tugas dari guru dan siswa apa aja ya. Di sini guru itu tugasnya kayak tadi ya, mengajar, mendidik, dan memberi ilmu. Sedangkan tugasnya siswa apa? Ya, tugasnya siswa di sekolah itu belajar dengan tekun, melaksanakan piket kelas, dan ikut menjaga kebersihan di sekolah. Sampai di sini ya teman-teman untuk materi PPKN hari ini. Semoga teman-teman mudah memahami materi kali ini.